Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, saya Ersinovita, NIM A511892. Perkenalkan, nama saya Desi Ambersari, NIM A510180100105. Perkenalkan, nama saya Listiana Widayanti, NIM A510180100106. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani, NIM A510180100108. Perkenalkan, nama saya Amanda Nisa Adila, NIM saya A5101801024. Di sini kami akan melakukan kuliah kerja lapangan yang berlokasi di Candi Sukoh, Karanganyar. Selamat menyaksikan. Candi Sukoh. Candi Sukoh adalah sebuah kompleks candi Hindu yang secara administrasi terletak di wilayah Desa Berjok, Kecamatan Ngagoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini dianggap sebagai kontroversial karena bentuknya yang sangat lazim dan karena penggambaran manusia secara eksplisit pada beberapa figurnya. Candi Sukoh ini terletak di lereng kaki Gunung Lawu yang berketinggian kurang lebih 1186 meter di atas permukaan laut oleh koordinat 7 derajat Celcius 37. Candi ini terletak di Desa Sukoh, Ngagoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini berjarak kurang lebih 20 km dari Kota Karanganyar dan 36 km dari Kota Surakarta. Sejarah singkat penemuan Candi Sukoh. Situs Candi Sukoh dilaporkan pertama kali pada masa pemerintahan Britania Raya di Tanah Jawa pada tahun 1815 oleh Johnson, Residen Surakarta. Johnson kala itu ditugasi oleh Thomas Stanford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna menulis bukunya The Story of Java. Setelah masa pemerintahan Britania Raya berlalu, pada tahun 1842, Van der List, arkeolog Belanda, melakukan penelitian. Pramugaran pertama dimulai pada tahun 1928. Pelataran teras pertama yang tidak terlalu luas terbelah batu-batu yang disusun membentuk jalan menuju gapura menuju teras kedua. Di sisi utara pelataran teras pertama ini terdapat 3 panel batu yang diletakkan berjajar. Panel pertama memuat gambar seorang lelaki sedang berkuda diiringi oleh pasukan bersenjata tombak. Di samping kuda, seorang lelaki berjalan sambil memayunginya. Di sisi timur laut atau bagian belakang pelataran teras kedua, terdapat gerbang berupa gapura bentar yang mengapit tangga menuju ke pelataran teras kedua. Tidak terdapat pahatan atau hiasan pada dinding gapura ini. Di pelataran teras kedua yang tidak terlalu luas juga tidak terdapat arca maupun relief.
Teras ketiga yang letaknya paling tinggi merupakan tempat yang paling suci. Pelataran teras ketiga terbagi dua sisi, utara dan selatan. Oleh jalan batu menuju ke bangunan suci di bagian belakang. Di pelataran halaman ketiga ini terdapat banyak sekali arca dan panel batu bergambar. Di bagian depan pelataran sisi utara terdapat 3 arca manusia bersayap dan berkepala Garuda dalam posisi berdiri dengan sayap membentang. Hanya satu dari ketiga arca ini yang masih utuh. 2 prasasti berangka tahun 1363 Saka atau 1441 Masehi dan 1364 Saka atau 1442 Masehi. Di sisi utara terdapat panel-panel batu yang diletakkan berjajar, masing-masing dihiasi pahatan gambar gajah dan sapi. Di depan bangunan utama, agak ke selatan, terdapat tiang batu yang berisi pahatan cuplikan kisah Garudeya. Pada sudut kiri atas terdapat prasasti dalam huruf dan bahasa Kawi berbunyi Pademel Rikang Buku Tirto Sunyo atau sama dengan 1361 Saka. Garudeya adalah nama seekor Garuda, putra angkat Dewi Winata. Sang Dewi mempunyai saudara yang juga menjadi madunya yang bernama Dewi Kadru. Dewi Kadru mempunyai beberapa anak angkat yang berwujud ular. Dalam sebuah pertaruhan, Dewi Winata dikalahkan oleh Dewi Kadru sehingga ia harus menjalani kehidupan sebagai budak Dewi dan anak-anaknya. Garudeya mendapatkan Tirta Amerta yang menjadi syarat perawatan atau pembebasan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru dan anak-anaknya. Relief kisah Garudeya ini juga terdapat di Candi Kidal, Jawa Timur yang dibangun atas perintah Anusapati untuk merawat ibunya Gendedes. Di bagian selatan pelataran teras ketiga ini terdapat panel-panel batu yang ditata berjajar. Panel-panel batu ini memuat relief dengan tema cerita yang diambil dari Kidung Sudamala. Cerita Sudamala mengisahkan tentang Sadewa, salah satu dari satria kembar di antara kelima satria Pandawa yang berhasil merawat atau menghilangkan kutukan dalam diri Dewi Uma, istri Batara Guru. Dewi Uma dikutuk oleh suaminya karena tidak dapat menahan kemarahannya terhadap suaminya yang minta untuk dilayani pada saat yang menurutnya kurang layak. Karena menunjukkan kemarahan yang meluap-luap, sang Dewi dikutuk dan berubah wujud menjadi seorang raksasa bernama Batari Durga. Batari Durga yang menyamar sebagai Dewi Kunti, ibu para Pandawa, mendatangi Sadewa dan meminta satria itu untuk merawat dirinya. Kisah tersebut dituangkan dalam 5 panel relief. Relief pertama menggambarkan Dewi Kunti palsu yang merupakan penyamaran Batari Durga yang mendatangi Sadewa dan meminta satria itu merawat atau menghilangkan kutukan dirinya. Relief kedua menggambarkan ketika Bima atau kakak Sadewa berperang dengan seorang raksasa. Tangan kiri Bima mengangkat tubuh raksasa, sedangkan tangan kanannya menancapkan kuku Pancanaka atau senjata pusaka Bima ke perut lawannya. Relief ketiga menggambarkan Sadewa yang menolak merawat Batari Durga diikatkan ke sebuah pohon. Di hadapannya berdiri Batari Durga yang mengancamnya dengan menggunakan sebilah pedang. Relief keempat menggambarkan pernikahan Sadewa dengan Devi Pradapa yang dianugerahkan kepadanya karena berhasil merawat Batari Durga. Relief kelima menggambarkan Sadewa beserta pengiringnya menghadap Dewi Uma yang telah berhasil diruat. Di pelataran sebelah selatan Jalan Batu ada terdapat candi kecil dan di dalamnya terdapat arca dengan ukuran yang kecil pula. Menurut mitologi setempat, candi kecil itu merupakan kediaman Kyai Suko, sang penguasa kompleks Candi Suko. Di depan bangunan utama terdapat 3 arca bulus kura-kura berukuran besar. Kura-kura yang melambangkan dunia bawah, yakni dasar Gunung Mahameru. Juga bangunan utama berbentuk trapesium berdenah dasar 15 meter dan tinggi mencapai 6 meter di pertengahan sisi barat bangunan.
yang sempit dan curam menuju ke atas atap. Diduga bangunan yang ada saat itu adalah batur atau kaki candi, sedangkan bangunan candinya sendiri kemungkinan terbuat dari kayu. Dugaan tersebut didasarkan pada adanya beberapa umpak atau kaki tiang bangunan batu di atas pelataran atap. Di tengah pelataran atap terdapat sebuah lingga. Konon Yoni yang merupakan pasangan lingga tersebut saat ini disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Upaya pelestarian Candi Suko telah dilakukan sejak zaman Belanda. Pemugaran pertama dilakukan oleh Dinas Purbakala pada tahun 1917. Pada akhir tahun 1970-an, Candi Suko mengalami pemugaran kembali oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.